Di dalam konten yang saya rilis di channel bukan partai politik, ya, terkait dengan isu Mbak Puan Maharani terserempet Sekretaris Jenderal, ya, DPR RI, terkait dengan persoalan ketersangkaan, ya, Sekjen DPR RI oleh KPK. Dan muncullah respon dari beberapa, sobat bukan partai politik yang kemudian, meminta saya untuk belajar lagi tentang pengadaan barang dan jasa di DPR karena ini menyangkut tentang, proses pembedaan antara penyelenggara negara dan yang bukan penyelenggara negara. Dan, respon yang tidak jauh berbeda, ya, meminta saya untuk belajar politik ya, ilmu politik ya, pada tingkat yang ya mungkin tingkat yang formal ya, bukan hanya, di ruang media sosial dan sebagainya. Ya, saya katakan terhadap 2 sobat saya, terima kasih ya. Saya kira senang ya ada orang yang selalu mendorong kita untuk belajar. Karena memang sejatinya, hidup itu ya bicara tentang long life education ya, sebuah proses pembelajaran seumur hidup yang tak pernah berhenti dan siapapun boleh memberikan nasihat kepada kita, terlepas level-level pencapaian kita. Nah, tetapi yang saya mau pesankan, sebaiknya juga sobat, yang memberikan saran itu memikirkan kembali ya saran yang disampaikannya, jangan sampai juga keliru mengerti ya tentang persoalan, politik, persoalan penyelenggara negara, persoalan politisi dan yang lain-lain sebagai sebuah suprasistem dari politik kita di Indonesia. Nah, karena itu hal ini akan saya bahas ke ruang yang kita sebut sebagai ruang bukan ahli filsafat karena, kontennya ini agak sedikit lebih analitis ya, lebih sedikit, ya agak kompleks ya. Sengaja kita pisahkan ruang ini karena yang satu ruang deskriptif ya, analitis, tetapi di sini ruang yang sifatnya, deskriptif, eksplanatif, filosofis ya. Wah gitu kira-kira bahasa keren-keren sedikitnya. Nah, di ruangan ini teman-teman kita sama-sama belajar untuk membangun kemandirian opini, toleran dengan perbedaan pandangan, dan coba bersikap kritis terkait dengan diri kita sendiri, bukan hanya orang lain ya, supaya kita tahu bisa jadi kita juga keliru ya, seperti itu. Selamat datang teman-teman di channel atau di ruang bukan ahli filsafat, sekolahnya orang berpikir. Ya, kita, bahas dulu ya terkait dengan persoalan saran kita, 2 teman kita ini untuk saya belajar pengadaan barang dan jasa supaya tidak menyesatkan para pengikut-pengikut ya. Saya kira tidak ada pengikut di ruangan ini ya, bahkan di bukan partai politik. Yang ada adalah, ruang publik bersama, setiap orang datang mewakili dirinya sendiri, menjadi guru sekaligus murid bagi dirinya sendiri juga ya, dan saling menguatkan, simbiosis mutualis, saling menguatkan satu dengan lain, strengthen ya. Publik, khususnya narasi publik dan harapannya, apa yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas tentang masyarakat komunikatif, ruang publik komunikatif itu bisa hadir di Indonesia, di dalam khususnya bicara tentang proses politik kita di Indonesia. Teman-teman, saya akan bahas persoalan ini dari 2 sudut pandang. Yang satu bicara dari perspektif filsafat politik itu sendiri, dan yang kedua kita bicara tentang dalam konteks proses, manajerialnya, implikasi dari sebuah formasi atau rumusan yang kita sebut sebagai peraturan atau perundang-undangan dan seterusnya. Ya, kita mulai dengan catatan, kalau bicara tentang belajar politik ya, teman-teman ya, saya punya, sedikit pengalaman ya, lebih dari 10 tahun saya studi di level master dan juga doktoral di bidang, politik dan kebijakan publik ya, di 2 kampus, yang memiliki grade, excellent ya. Dan di sana profesor-profesor dan doktor-doktor yang membimbing, itu ya menurut saya membawa kita meluaskan wawasan kita untuk mengerti, memandang proses dinamika politik itu bukan dalam satu perspektif saja, tetapi wajib dalam perspektif yang sifatnya komprehensif ya. Nah ini, jadi itu yang selalu dipesankan, mari melihat segala sesuatu itu bukan hanya dari konteks perspektif tertentu ya, tetapi dalam horizon yang lebih luas ya. Nah, kalau kita bicara tentang politik, secara teori dasar ya, bicara tentang politik kan misalkan kita bisa belajar dari tesis filosofis yang disampaikan oleh John Locke dan juga, Montesquieu ya. Di situ kita bicara tentang konsep
atau istilah yang biasa disebut dengan trias politika ya, bahwa ada untuk mengontrol, untuk memastikan bahwa tidak terjadinya sebuah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga tertentu, maka dipisahkanlah 3 lembaga yang sekalipun menurut John Locke dan Montesquieu itu, mereka dikelompokkan secara berbeda ya. Kalau Montesquieu itu dia membedakan 3 lembaga, entitas lembaga negara yang berbeda dan seterusnya, sementara John Locke dia hanya membagi 2 ya, menggabungkan antara apa yang kita sebut sebagai tres politika tadi, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu pada porsi yang berbeda kalau John Locke ya, antara eksekutif dan yudikatif itu satu dan legislatif tersendiri, sementara Montesquieu dia bicara tentang hal yang terpisah ketiganya, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Jadi kalau kita bicara tentang politik dan menjawab keinginan dari sobat-sobat yang kemudian tadi meminta untuk memahami soal politik dengan lebih jauh lagi, saya kira yang perlu harus dipahami ya, kita tidak bisa memahami sebuah konstruksi berpikir tentang sebuah konsep tentang sebuah negara atau sebuah politik itu dalam konteks sebuah tuh lembaga ya yang terpisah dari yang lain. Kita nggak bisa lihat hanya bicara tentang persoalan eksekutif. Kita harus bicara tentang yudikatif dan kita bicara tentang juga apa legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Wah, ini agak kadang-kadang, terbolak-balik. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi inilah yang kemudian kita harus lihat bahwa dalam konteks teori kesisteman, ya ketiga hal ini harus dilihat. Dan tidak ada orang yang kemudian ada di dalam ketiga lembaga ini yang tidak kita sebut sebagai sebuah, unsur yang berkelindan, yang inherent, yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah namanya yang disebut dengan politik ya, supaya nanti tahu. Termasuk politisi-politisi itu sebenarnya, bisa saja kita tarik, kita lihat dalam konteks subordinat dari apa yang disebut dengan sistem politik yang ada. Di lain kesempatan kita akan bicara supaya jangan ada ketika orang korupsi, ketika ada orang diduga korupsi kemudian mulai di-split, di-bedakan, "Oh saya bukan penyelenggara negara, oh saya hanya begini begini begini, saya cuma elit politik," dan seterusnya. No, dalam peta sistem berpolitik itu semua masuk ya. Bahkan warga negara ya kalau bicara tentang konteks korupsinya juga terkena terkait dengan hukum, tetapi hukum mungkin belum terakomodir di dalam, undang-undang tipikor dan sebagainya ya. Tetapi ya baik implisit maupun eksplisit itu semuanya pasti bisa dibaca dan dilihat keterkaitan satu dengan yang lain. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa sobat bukan partai politik yang memberikan catatan itu, ya mari kita lihat bukan dalam konteks informasi A1, A2 atau bocoran-bocoran rahasia ya, bongkaran-bongkaran rahasia. Semua hanya bisa dibaca dengan mudah ya karena ini merupakan informasi terbuka ya. Saya bantu teman-teman atau kita semua untuk melihat bersama misalkan suatu peraturan ya Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 ya. Mudah-mudahan belum ada berubah. Ini agak kabur kalau dilihat warna putih ya. Baik, saya ulangi di sini teman-teman. Jadi kalau bicara tentang undang-undang ini nomor 10/22, mari kita lihat di situ terkait dengan ketentuan umum pasal 1 ya, peraturan Sekretaris Jenderal yang dimaksud dengan ini, satu, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibiayai oleh APBN. Ya, jadi ingat ya, itu dibiayai oleh anggaran negara ya. Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhannya sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum kita baca ayat yang kedua dan ketiga, teman-teman perlu tahu, kita perlu tahu bersama bahwa pengangkatan seorang sekretaris jenderal DPR maksud saya RI itu ya diangkat oleh presiden ya dan diberhentikan oleh presiden. Artinya dalam sebuah proses politik karena bagaimanapun juga sang pengangkatnya adalah seorang ya eksekutif ya, jadi lembaga politik, lembaga negara. Nah, pastilah prosesnya adalah proses politik, apalagi bicara tentang penggunaan anggaran pendapatan belanja dan negara. Baik, karena ini berkaitan dengan Bu Megawati ya, posisi sebagai seorang ketua DPR ya, bagaimana kemudian kita melihat itu. Yuk kita lihat pada ayat yang kedua. Pada ayat kedua, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah. Jadi adalah aparatur pemerintah, eksekutif, ya bagian dari lembaga trias politika ya. Di sini
pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada, nah ini dengar baik-baik, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ya, direct ya, accountability di sini kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, jadi sobat yang mencoba menyarankan untuk belajar tentang pengadaan barang dan jasa, yuk kita belajar sama-sama dari ya peraturan nomor 10/22 ya. Silakan dibaca, nanti kita diskusikan teman-teman ya. Mudah-mudahan tangkapan saya keliru ya, teman-teman bisa perbaiki ya. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, jelas pada ayat yang ketiga. Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya belum perlu saya sampaikan itu. Jadi kepentingan di sini adalah meluruskan ya pemikiran dari sobat bukan partai politik yang memberikan komentar yang meminta saya untuk belajar pengadaan barang dan jasa lebih baik lagi. Ya, saya belajar lagi. Jadi saya baca ulang di sini dan hasil belajarnya kita sampaikan kepada buat teman-teman ya. Saya ulangi poin 2 karena ini poin yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu ya. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal konten yang saya buat, bertanggung jawab langsung kepada yang namanya Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kasus Sekjen DPR RI itu ya menyerempet atau sebut saja Mbak Puan terserempet oleh Sekjen, ya jelas lah karena nanti kan pertanggungjawabannya adalah kepada DPRD. Nah, karena KPK yang kemudian mengendus adanya dugaan kasus korupsi, maka ya baik Sekjen maupun Mbak Puan ya pastilah akan terlibat dalam konteks seperti ini. Ya itu yang sebut saya katakan terserempet. Apakah Mbak Puan terlibat dalam pengertian dia terbukti ikut serta dalam konteks korupsi, itu lain lagi. Artinya tidak disampaikan demikian. Ya, bukan partai politik, konten itu tidak mengatakan bahwa Mbak Puan telah melakukan tindak pidana korupsi, tapi terserempet ya. Terserempet itu artinya ada tanggung jawab politik, ada tanggung jawab konstitusional yang melekat pada diri seorang ketua DPR yang artinya sedapat-dapatnya pasti dimintai keterangan, dimintai kesaksian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI karena menurut peraturan nomor 10 tahun 2022 dia bertanggung jawab kepada ketua umum. Sekira filsafat Sekjen DPD RI-nya demikian ya, teman-teman. Semoga sobat kita itu menonton konten ini. Bukan ahli filsafat.